Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang ini kita bersama kembali dalam kajian tafsir. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu berkaitan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 114, 115. Al-Munasabah, ini korelasinya ayat ini harus nyambung dulu sama, kita harus ingat-ingat dulu ya, karena loading 1,5 bulan yang lalu. Apalagi sempat berputus membahas tentang Muharram. Jadi pada ayat sebelumnya mengisahkan tentang Uqbah ibn Ubayd yang kemudian dia ini mencuri, lalu kemudian barang curiannya disembunyikan di seorang Yahudi, lalu kemudian diteliti pelakunya siapa. Ternyata karena barang yang dicuri itu berada dalam tepung, sehingga bekas ceceran-cecerannya itu terlihat. Barang yang dicuri itu berada di rumahnya Yahudi. Lalu kemudian Yahudi yang merasa tertuduh itu tidak mau kemudian dituduh sebagai pencuri, tidak mau dituduh sebagai Yahudi. Sementara Uqbah itu Muslim, Uqbah itu Muslim. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Hampir saja Rasulullah memutuskan sebuah keputusan bahwasanya pelakunya Yahudi berdasarkan bukti-bukti. Tetapi kan kemarin sudah kita pelajari, Allah Subhanahu Wa Taala meminta agar Rasulullah SAW kemudian memberi keputusan dengan keputusan yang betul-betul sesuai. Artinya, wa anzalallahu 'alaika al-kitab al-hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan Muhammad, sementara kamu ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang ilmu ini tidak diketahui oleh orang lain. Nah, karena Nabi Muhammad itu salah satu ilmunya adalah mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, salah satu ilmu Rasulullah mengetahui yang gaib. Yang gaib ini tidak bakalan ada yang tahu. Kalau dipikir, ala wajhi ahadan illa man irtadha bir rasul. Ya, Quran disebut perkara gaib itu tidak akan diperlihatkan kepada Allah kepada seorang pun kecuali kepada orang yang Allah ridhai dari seorang Rasul. Ya, kalau Nabi Muhammad tahu sesuatu yang gaib itu karena salah satu dari Nabi yang Allah ridhai. Jangankan yang masih di zamannya Nabi Muhammad itu mengetahui yang gaib itu, yang sesuatu yang akan datang sampai hari kiamat. Bahkan apa yang terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi setelah bangkit dari kubur. Bahkan Nabi Muhammad juga mengetahui dirinya sendiri besok akan bekerja keras, di antaranya memohon kepada Allah agar manusia pada saat berada di bawah terik matahari di mahsyar yang hanya 1 mil di atas kepala. Ya, itu kan gaib semua ya. Tapi Nabi Muhammad itu bisa tahu. Bahkan beliau dalam hadis muslim mengatakan, saya tahu betul siapakah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan siapa yang paling terakhir masuk surga. Nah, itu kan gaib semua ya. Tapi Nabi Muhammad bisa tahu. Ya karena itu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Saya ajari kepada kamu sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu, tapi akhirnya Allah kasih tahu semuanya. Nanti banyak tentang kisahnya Rasulullah SAW mengetahui yang gaib ini. Bisa dipastikan nanti dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah kultum, bukan kultum itu, menyampaikan materi mulai subuh sampai asar.
Kalau sekarang pengajian, tapi pematerinya cuma Nabi, tidak ada pembawa acaranya. Jadi boleh subuh sampai asar Rasulullah itu menyampaikan materi, yang materi itu sampai Rasulullah itu begitu dahsyatnya ilmu gaib yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan akan ada 300 pasca saya, pemimpin-pemimpin diktator. Lalu Rasulullah sebut perorangan, namanya bulan. Nanti akan ada lagi pemimpin diktator, namanya bulan, sampai kiamat. Maka para sahabat mengatakan, fa'ahfaduna a'lamuna. Orang yang paling kuat hafalannya maka dia yang paling alim. Karena waktu itu kan nggak ada YouTube. Kalau ada YouTube, apa yang disampaikan Nabi mulai dari subuh sampai asar kan bisa direkam, nanti tidak. Kalau zaman dulu kan mengandalkan kekuatan hafalan, sehingga materi yang disampaikan oleh Nabi dari zuhur, dari subuh sampai asar itu siapa yang paling kuat merekam, itu yang paling pintar, yang paling alim. Sayyidina Umar waktu itu sampai tersungkur gara-gara Rasulullah menunjukkan ilmu gaib yang Allah berikan kepada beliau, sampai Rasulullah, kalau bahasa kasarnya gini, sampai anak-anak nanya, ayo siapa yang mau nanya, siapa yang mau nanya. Akhirnya ada orang yang nggak tahu nama, yang nggak tahu nama orang tua, itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, man abi, ayah saya itu siapa sebenarnya? Kata Rasulullah, aku apa? Ayah aku apa? Terus ada yang nanya lagi, aina madkhuli, nanti saya akan masuk ke mana? Kata Rasulullah, nanti kamu masuk neraka. Ya Allah, jangan naudzubillahi dari itu begitu dahsyatnya ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Rasulullah sampai Sayyidina Umar bersyukur waktu itu, cukup Rasulullah. Bahkan waktu itu ada burung-burung terbang itu Rasulullah sebutkan nama burungnya, jumlah sayapnya, dalam sayapnya ada ini. Supernya, luasnya ilmunya Rasulullah. Nah, sama kayak kasusnya waktu itu ada kejadian untuk Ibnu Ubayd, kemudian dia mencuri barang yang dicuri, kemudian diletakkan di rumahnya Yahudi. Lalu kemudian ketika diteliti kira-kira pelakunya siapa oleh kepolisian yang bersama sekarang, ya diketahui Yahudi karena dibuktikan banyaknya ceceran-ceceran barang yang dicuri itu masuk ke rumahnya Yahudi. Yahudi tidak terima dituduh. Maka kemudian Rasulullah berdasarkan bukti kan hampir mau memutuskan itu. Tapi kan Allah mengingatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu punya ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka keputusan Nabi adalah berdasarkan ilmu itu, bukan berdasarkan bukti. Akhirnya ya ketahuan bahwasanya pelakunya adalah Tu'mah ibnu Ubayd. Kalau ingat ceritanya surat Al-Baqarah kan juga sama. Kayak ada seorang mati terbunuh. Akhirnya Bani Israel ribut siapa ini pelakunya. Lalu mereka kan ujung-ujungnya curhat sama Nabi. Oh, pelakunya ini siapa? Pelakunya ini siapa? Jadi keributan saat itu dua antara satu dan yang lain. Ditanyakan sama Nabi Musa, kan Nabi Musa unik untuk menganalisa pelakunya siapa. Ya, Nabi Musa kan kelasnya kelas wahyu. Terus Nabi Musa bilang gini, sama Allah disuruh dibeli sapi. Gimana ada kasusnya itu? Ada orang mati terbunuh, ketika ditanyakan pelakunya siapa, jawabannya apa? Sama Allah disuruh dibeli sapi. Akhirnya mereka bilang apa? Oh, atat hiduna Musa, Anda ini ngajak kita berburu, kami berburu bagaimana? Kami ini serius nanya siapa pelakunya, malah suruh dibeli sapi. Kata Nabi Musa, kalau aku billahi aku naminan jahilin. Saya berlindung kepada Allah, saya nggak mau jadi orang bodoh. Ini memang karena perintah Allah. Tapi kan masalahnya orang Yahudi itu sendiri yang bikin sulit. Orang Bani Israil yang bikin sulit. Ya sudah, kalau memang Allah kamu serius, caranya untuk mengetahui siapa pelakunya ini harusnya beli sapi. Tanya dulu sama Allah, sapi yang seperti apa? Karena ini kan
Dan ternyata caranya ya tadi, caranya setelah sapinya diperoleh, ada riwayat lidahnya, ada riwayat ekornya. Ternyata hanya membutuhkan lidahnya sapi yang disembelih itu, lalu dipukulkan kepada jenazah pada berhari-hari. Ketika dipukulkan jenazahnya hidup. Tahu ngomong, qatalani ibnu ammi, yang membunuh saya adalah anaknya paman saya bulan. Jadi dia ngomong, hidup lagi ngomong, setelah menyampaikan pelakunya mati lagi. Setelah menyampaikan pelakunya baru mati. Itu kan cara Allah untuk menghidupkan. Sebenarnya sah-sah saja Allah langsung Nabi Musa tiup, hidup ya sah-sah saja. Tapi di kasusnya zamannya Nabi Musa, caranya ya seperti itu. Ya, mungkin di zamannya Nabi Isa cara menghidupkan orang mati caranya beda. Karena hakikatnya Allah itu tinggal bilang kun. Tapi manusia biar nampak ada proses seperti ini, ada proses seperti ini. Nah, Nabi juga begitu, ketika mau menganalisa secara zahir, ya akhirnya harusnya bisa keliru. Tetapi karena Nabi punya ilmu yang tidak terdeteksi oleh siapapun, karena itu kuasa ilmunya Nabi, maka akhirnya ketahuan pelakunya namanya Uthman ibn Ubay. Berarti terbebaslah si Yahudi. Padahal mereka sudah berusaha merahasiakan dengan berbisik-bisik informasi ini jangan sampai bocor, kita macam-macam lah. Akhirnya ayat berikutnya bilang begini, Allah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Apa yang disampaikan secara rahasia la khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Fi katsirin, di dalam kebanyakan, min najwahum, dari apa yang disampaikan secara rahasia oleh orang banyak. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan atau menyuruh sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan hal yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mau mendamaikan di tengah-tengah manusia. Korelasinya apa? Kalau tadi dia berbisik-bisik menuduh orang lain, kemudian merahasiakannya hal yang buruk, dan sekarang menyampaikan ada sebuah najwa, hal-hal yang kemudian bersifat internal, tetapi itu dinilai baik kalau ada tujuan, ada misi apa? Untuk sedekah, amal ma'ruf, memperbaiki urusan orang banyak, nggak apa-apa. Jadi kalau meetingnya mengatur program, bagaimana kedepannya kita untuk mengentas kemiskinan, bagaimana kedepannya di sana banyak sekali terjadi kejahatan, bagaimana cara penanganan di sana, ada ini ada itu. Oh, itu diacungi jempol. Tidak ada sebuah najwa yang dinilai baik yang dilakukan oleh orang banyak kecuali karena urusan ini gitu. Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kalau seperti itu bagus. Malah sampai disebut wa may yaf'al dzalika fatiwa'a marḍatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu karena mengharap ridhonya Allah, maka kami dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi gak apa-apa, termasuk itu Rasulullah itu kebiasaan kalau malam habis isya ya udah istirahat. Ya dikit-dikit sebentar, tidak kemudian ngopi. Kalau nanti kayak ada riwayat ngopi di warung-warung malam-malam baru tidur, apa itu namanya, angkringan. Jadi Rasulullah itu kalau malam itu istirahat. Rasulullah itu kalau malam istirahat. Ya sebentar aja, dikit-dikit, bincang sama istri sebentar aja, istirahat. Itu riwayat-riwayat. Makanya ada hadis kalau dia muhadats ba'da isya, makruh hukumnya berbincang-bincang setelah isya. Lalu nanti tes cek dalam hadis Tirmidzi. Tapi pernah Nabi berbincang-bincang habis isya. Padahal kan Nabi enggak. Tapi pernah juga berbincang-bincang habis isya. Ternyata perbincangan yang dimaksud
adalah perbincangan mengatur strategi bagaimana kemudian macam-macam mengentaskan kemiskinan, bagaimana strategi di dalam menguasai peperangan, macam-macam. Kalau hal-hal yang kayak begitu itu tidak masalah. Ya, karena di sini itu la khairu fi katsirin min ajwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw bislahin bainan. Kalau orang mau berbincang-bincang, berbisik-bisik, ngobrol, enggak ada nilai baiknya sama sekali yang dalam manusia ini, kecuali isinya itu adalah menyuruh sedekah, kemudian amar ma'ruf, kemudian mau memperbaiki urusan orang banyak. Ada orang bertikai mau diselesaikan, ada orang kelaparan mau diselesaikan, kemudian ada kejahatan mau dihentikan. Kalau kayak begitu bagus. Bahkan disebutkan namanya al-balikatullah amat-tadillah. Kalau orang yang melakukan hal itu orientasinya adalah mengharap ridhonya Allah, pasal penting itu nanti tak kasih pahala yang besar. Makanya bagus orang meeting itu bagus. Tapi kebanyakan meeting itu gak ada nilainya. Menang meetingnya ada. Tapi kalau meeting itu isinya ini tadi, baru dikasih reward dulu. Ya, dikasih macam. Tapi selain hal ini apa? Berbincang-bincang macam-macam cerita. Orang Jawa bilangnya ngalor itu. Sampai 2 jam itu cerita dongeng macam-macam lah, membahas sesuatu. Tapi ujung-ujungnya ya gak ada apa-apa. Nah, dia bukan hal baik. Bukan hal baik. Makanya bagusnya itu tetap antara hadis Al-Quran, hadis tetap digabung. Misalnya Husni Islamin kita tuh malah yakni sebaik-baik Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang menghabiskan energi gak ada gunanya. Ada lagi Kaliyatul khairon aw yasmut. Kalau nggak penting-penting sekali, mending dia nggak usah ngomong. Kan bagusnya gitu berarti kan. Ya ini kan begitu. Kita kadang sering ngobrol, tapi nggak ada gunanya. Umur semua. Ya umumnya nggak baik. Umumnya kayak begitu nggak baik. Kecuali kalau ada nilai positif, mau memperbaiki urusan orang lain, mau mengentas kemiskinan, direncanakan, dibuat, dibahas. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dibahas. Itu bagus sekali. Makanya termasuk ya dai-dai itu atau yang punya program-program wadah-wadah apapun yang membuat program seperti itu dibuat, tapi tetap di sini digarisbawahi bahwa yang al-dzalika berdoa kepada Allah. Bila yang melakukan hal itu orientasinya mencari ridhonya Allah, baru fasaufa nu'tihi ajran azima. Nanti saya kasih pahala yang besar. Jadi gak apa-apa mahal-mahal sampai jam 2 pulang, mau kan harus bisa meeting. Wah, meeting urusan penting. Iya, ternyata bincang-bincang itu sampai malam. Itu ternyata ya betul-betul mikirkan orang banyak. Bagaimana ini kasihan di sana ada warga yang seperti ini. Terus penanganannya bagaimana? Satu tempat ada yang terjadi keributan antara blok A dengan blok B. Penyelesaiannya seperti apa? Orang-orang yang bincang kayak seperti bagus. Di satu tempat ada orang yang Islam semua, tapi urusan ibadah nggak ada yang ngerti. Rukun sholat nggak ada yang ngerti. Gimana caranya biar mereka benar? Namanya itu al-ma'ruf, melakukan sesuatu yang ma'ruf. Meeting seperti ini, wah ini luar biasa. Luar biasa. Fasaufa nu'tihi ajran azima. Ini ayat 114. Nanti ayat 114-nya baru menginformasikan kisahnya Tu'man ibn Ubayd tadi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, nanti ceritanya kalau ada orang yang mau mempersulit Rasul dengan menuduh orang lain, dinikahkan pada orang lain, macam-macam dan membuat bukti-bukti palsu, itu mau mempersulit Rasul, mau menentang Rasul. Lalu kemudian ketika ketahuan malah dia murtad. Nah, ini kisahnya macam ketika ketahuan malah murtad, keluar dari Islam. Nah, karena
Setelah dia keluar dari Islam balik lagi ke Mekah. Ternyata karakternya dia suka mencuri, di Mekah mencuri lagi. Karena di Mekah mencuri nanti ujung-ujungnya dia akan kepergok lalu bunuh ada orang-orang musyrik, mati dalam keadaan luka. Nah yang kayak beginilah ujung-ujungnya pada Allah Subhanahu Wa Taala disebut apa? Fasawfa nuslihi wa nuslihi jahannam. Tak masukkan jahannam. Pasal masih sementara jahannam itu ada seburuk-buruknya tempat kembali. Insya Allah berikutnya aja ini karena ini panjang pembahasan ini ya karena pemain syar'i Rasul ini panjang. Barangkali ayat yang 114 mau ditanyakan, mau kita bahas, ada yang perlu diperjelas. Monggo. Hasil kesimpulannya itu ya. Jadi tidak perlu banyak bercerita, berdiskusi kalau memang apa tidak ada nilai positif. Nah, ya umumnya gitu nggak baik. Nggak usah berceritanya. Malam-malam itu kebanyakan ngobrol nggak tidur aja, itu sudah nilainya kurang baik. Ya, kurang tidur di malam hari dengan banyak cerita dari sisi kesehatan ya kurang baik. Yang bagus ya habis bisa sholat, zikir jam-jam setengah 10, jam 10 sudah istirahat. Nanti jam berapa? Jam 3, setengah 3 qiyamul lail, namun mandi dulu kalau bisa, mandi rawas. Dari sisi kesehatan sudah bagus. Belum lagi bergerak sholat itu sudah melebihi olahraga dan jam segitu. Insya Allah sudah penyakit-penyakit semuanya keluar dari tubuh. Jangankan sholat, baru keluar menghirup udara di mana hari itu saja sudah penyakitnya keluar. Apalagi sudah disertai dengan gerakan rukuk yang benar, sujud yang lama, duduk di antara dua sujud, masya Allah, itu sudah sehat itu ya. Makanya termasuk kata Rasulullah fadilahnya qiyamul lail itu kan diantaranya matrodatun bid'ah, itu bisa menolak apa penyakit. Salah satunya di situ. Tapi yang kebalik dari Isya nggak tidur sampai jam 2 malam, 3 malam. Ya bukan apa, ini kan begitu banyak. Tahu-tahu ngobrol, ngopi. Nah, setelah itu baru tidur. Bablas sak subuh-subuhnya bangun jam 8. Jadi tidak dibenarkan model seperti ini. Insyaallah jelas ya. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya besok. Insyaallah kita ketemu lagi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.